saya Siti Mulyani dari Departemen Medkominfo bersama kedua ikon dari jurusan pendidikan IPA, yaitu ada Abang dan Teteh. Sebelumnya silahkan perkenalan diri dulu. Ya, baik, terima kasih Mulyani. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Fajar sebagai Duta Terpilih tahun 2024 Pendidikan IPA. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Bang. Ya, mungkin lanjut Teteh. Oke, terima kasih ya Mulyani. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Devi Yulianti, saya juga seorang Duta Terpilih Pendidikan IPA tahun 2024. Salam kenal. Sebelumnya lagi sibuk apa sih Abang Teteh ini? Sebelumnya kalau sibuk, lumayan sibuk Lumayan ya Teh. sibuk. Iya, karena Sebagai seorang mahasiswa. Iya, pastinya semua merasakan kesibukan gitu. Dari Akang dulu mungkin? Ya, mungkin kalau dari kesibukan dari Akang pribadi, mungkin dari mata kuliah, nah terus dan di sini juga saya sebagai duta gitu kan, nah terus di situ udah mulai padat lah kesibukannya. Dan mungkin dari Teteh? Ya, sama saya juga ya. Saya juga seorang mahasiswa tentunya di sini di pendidikan IPA dan seorang duta. Jadi kita sama-sama lumayan sibuk gitu. Tapi kabarnya baik kan? Alhamdulillah baik. Kalau Mulyaninya gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Mungkin langsung aja, karena ada Abang Teteh perdutaan, kita bahas-bahas tentang duta ya, karena bentar lagi kan mau ada rekrutmen duta yang baru ya dari pendidikan IPA. Oke. Itu apa sih yang membuat Abang dan Teteh ini tertarik untuk menjadi duta gitu? Iya. Dari siapa dulu nih? Dipilih sama Mulyani deh. Mulyani mau siapa dulu jawabnya? Dari pemimpin keluarga dulu. Ketua ya. Silakan. Ya, mungkin kalau dari saya pribadi ya, yang saya pengen tertarik gitu menjadi seorang duta, terutama ya banyak perkenalan di kampus, nah terus menjadi sosok seorang yang lebih dikenal gitu sama dosen, teman-teman atau mahasiswa lainnya. Nah terus kayak ya kita juga lebih menambah wawasan baru lah. Seorang duta itu kan menjadi ikonik gitu dari seorang mahasiswa juga, dimana kita harus menerbitkan hal-hal positif gitu. Nah, terus lebih banyak berprestasi lagi, lebih meningkatkan kreativitas baru kita. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau dari Teteh? Iya, terima kasih ya Mulyani ya. Sama sih, sebagian besarnya saya juga ingin, salah satunya adalah ingin menginspirasi banyak orang. Maksudnya dengan duta ini kan karena kita disebut dengan icon gitu ya, icon dari pendidikan IPA, dari wajahnya IPA gitu ya. Saya ingin menyebarkan citra positif dari diri saya yang nanti bisa diserap oleh teman-teman dari mahasiswa pendidikan IPA gitu ya, biar untuk salah satunya bisa mengasah public speakingnya, terus mengasah sifat kepemimpinan, itu sih salah satunya kalau yang dari saya pribadi gitu. Oke, buat kan sekarang banyak ya calon finalis duta yang bakal jadi duta pendidikan IPA selanjutnya. Mungkin bisa dikasih tahu nggak sih Abang Teteh, apa sih tugas dari seorang duta itu? Ya, dari Teteh mungkin. Dari saya, boleh. Tugas ya tadi ya? Iya. Tugas dari seorang duta itu selama kita menjabat ya Kang ya. Kalau selama kita menjabat itu salah satunya kita sangat diikutsertakan dalam setiap acara, setiap ada event-event lah pokoknya. Betul. Acara atau event gitu ya yang diselenggarakan oleh jurusan gitu. Contohnya seperti ada kayak workshop, ada seminar gitu kan, ada tamu-tamu besar yang datang untuk mengunjungi jurusan, itu kita menjadi MC-nya, among tamunya gitu kan, kayak ini menampilkan wujud dari seorang dutanya gitu. Jadi itu muka kita yang ditampilkan, itu sih tugas yang paling menonjol dari duta. Terlihat, ya, betul, yang sangat terlihat menjadi seorang duta itu. Ya mungkin kalau dari saya pribadi juga, tugas seorang duta di pendidikan IPA ya, apalagi kita kolaborasi biasanya sering sama himpunan tersendiri. Himpunan tersendiri kan banyak acara proker-proker nih, dimana juga membutuhkan seorang duta gitu, bisa menjadi MC-nya, bisa menjadi pamong tamunya. Itu kan menjadi salah satu tugas juga dari seorang duta, karena seorang duta IPA juga harus terlibat dalam rumahnya sendiri gitu, apalagi di pendidikan IPA-nya sendiri. Ke pengalaman ya. Pengalaman apa aja sih yang selama
yang berkesan gitu bagi Abang dan Teteh selama menjalankan tugas sebagai duta? Oke, pengalaman. Dari Teteh apa dari aku kok? Dari aku dulu. Oke, dari saya ya. Mungkin kalau pengalaman saya sendiri saat menjadi seorang duta sendiri itu banyak sih pengalaman yang terutama bisa banyak kenal orang itu kan salah satu pengalaman yang dari awal kita tidak kenal dari mahasiswa lainnya atau teman-teman atau kakak tingkat kita itu tuh bisa menjadi kenal lagi. Nah, terus pengalamannya saya lagi itu pas saat saya menjadi seorang MC di mana awalnya kayak nggak pede banget nih jadi MC gitu, apalagi kan kalau duta harus terlihat public speakingnya terlihatnya, ternyata ya seiring berjalannya waktu itu bisa semua saya alamin gitu. Sampai tembus fakultas ya Mas? Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, mungkin lanjut ke Teteh. Sama ya, hampir sama juga pengalamannya itu ya. Salah satunya tuh gimana cara kita untuk mengasah public speaking sih. Itu benar-benar yang paling nantang dan menjadi apa ya, benefit juga sebenarnya buat diri kita. Maksudnya dengan kita menjadi seorang duta, kita kan punya tuntutan ya, tuntutan untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik, menyalurkan informasi dengan sejelas-jelasnya. Itu kan adalah peran kita. Nah, di situ menjadi salah satu hal-hal yang apa ya, yang menjadi tingkatan utama gitulah yang kita rasakan gitu pengalamannya. Selanjutnya kan bentar lagi juga mau ada rekrutmen ya. Mungkin bisa diceritain juga proses seleksi apa aja sih yang bakal dilalui selama nanti pemilihan duta itu? Oke, mungkin ini ya, kalau pertama itu biasanya kita ada melakukan pendaftaran, di mana pendaftaran itu menjadi salah satu peran utama dalam adanya nanti pemilihan duta gitu, di mana kita tuh nanti juga disuruh membuat esai gitu. Nah, terus karena itu salah satu tugasnya, terus video perkenalan diri mungkin. Nah, terus ada nantinya bakal ada pembekalan, di mana pembekalan itu bisa berupa materi, bisa berupa aktivitasnya seperti catwalk gitu kan, itu menjadi salah satu aktivitas dari si dutanya. Nah, terus ada nanti di hari H pelaksanaan itu biasanya ada penampilan bakat. Kemudian apa sih yang menjadi motivasi terbesar Akang Teteh ini selama menjadi duta? Ada nggak sih kayak apa sih pokoknya tuh Termotivasi gitu ya dari menjadi seorang duta tuh gimana ya? Kayak misalnya Abang Teteh tuh harus kayak gini, berpegang teguh pada kalimat ini gitu, ada nggak sih? Yang dari Teteh? Salah satunya adalah tanggung jawab. Iya. Nah, tanggung jawab salah satunya. Terus kemudian kan karena tanggung jawab itu adalah menjadi peran ya, maksudnya kita pun jadi seorang duta itu punya tanggung jawab penuh. Kita tidak hanya memegang nama kita sendiri, tapi kita memegang nama dari pendidikan IPA seperti itu. Jadi ketika kita tidak bisa bertanggung jawab, maka nama pendidikan IPA juga bisa dicoreng gitu sih. Pendidikan IPA ini kan bukan tentang duta ini kan bukan tentang akademik aja ya, tapi juga tentang non akademik juga. Apa sih yang dapat dipetik tuh dari pendidikan dari duta ini selama Abang Teteh menjadi duta? Dari segi non akademiknya. Ya, mungkin kalau secara akademik maupun non akademik ya, terutama di akademika sendiri ini saat di kelas gitu, awalnya kan kita biasanya tugas sering presentasi gitu, dimana presentasi sendiri ini kan melatih public speaking gitu ya, dimana duta sendiri ini udah diajarkan cara berpublic speaking yang baik dan benar seperti apa. Nah, terus kayak cara membangun suasana di dalam kelas itu seperti apa nantinya secara akademik. Kalau secara non akademiknya mungkin kita lebih banyak mengasah diri kita saat penampilan bakat. Misalnya kita memiliki bakat kayak menari gitu. Nah, itu salah satu non akademiknya gitu. Mungkin dari Teteh ada? Sama sih, kalau misalnya untuk non akademik kan itu banyak sifatnya. Salah satu tadi ada bakat kita yang bisa kita asah. Misal kayak kalau saya pribadi, saya punya bakat membaca puisi gitu kan. Itu kan puisi itu sebenarnya bisa kita baca. Sebenarnya semua orang bisa baca, tapi belum tentu semua orang bisa memaknai cara membacanya. Itu adalah salah satu bentuk berbakat ya. Nah, itu disitulah kita bisa semacam adu bakat di sana. Jadi kayak itu salah satu yang kita tonjolkan di non akademisnya gitu sih. Selanjutnya karena ada
Abang Teteh ini bakal lengser ya bahasanya. Bakal ada duta yang baru. Nah, harapannya apa sih harapan Abang sama Teteh ini untuk duta pendidikan IPA selanjutnya? Ya, mungkin dari saya pribadi harapannya buat duta selanjutnya gitu ya, lebih mengembangkan nama-nama IPA gitu, supaya IPA sendiri ini lebih terkenal banget gitu. Apalagi kan IPA sendiri kayak masih IPA tuh apa sih, seperti apa, mungkin dari dutanya bisa lebih berkreasi menonjolkan nama IPA nih, harus ada gitu dari duta-dutanya sendiri. Oh ternyata IPA tuh emang semenarik itu loh buat di masuk jurusan ini gitu. Mempromosikan utamanya. Jadi kita bisa mempromosikan di banyak media ya, bisa berkontribusi nih ya, bersama HMJ Himpunan IPA ya. Jadi kan nanti ketika ada kolaborasi ini kan harapannya bisa meningkatkan citra. Oh ternyata pendidikan IPA tuh sebagus ini, seasik ini, seperti itu. Yang terakhir nih 3 kata yang menurut Abang sama Teteh menggambarkan seorang duta kampus itu apa? Kita bisa kali ya gantian dari Okay. kamu dulu. Mungkin kalau dari Akang sendiri ada berdedikasi, itu sangat penting banget. Berdedikasi. Terus yang kedua ada inspiratif. Iya. Wah, menjadi inspiratif semua orang itu salah satu bentuk kita dipandang, wah kita bisa bermanfaat loh ternyata. Kayak misalnya mungkin gitu ya, ada mahasiswa yang awalnya pengennya cuman belajar aja di kelas, ketika melihat kita di depan umum berpublic speaking, ada motivasi untuk menjadi seorang yang kecakapannya bagus, salah satu menjadi duta, itu kan salah satu inspiratif ya Kang ya. Jadi kan harapan kita seperti itu. Jadi satu lagi pengen kan ya. Iya tuh, jadi pengen Nah ini nih, satu lagi nih sangat penting banget sih pertama, yaitu ada komunikatif. Betul. Dimana menjadi seorang duta itu harus komunikatif ya, nggak hanya namanya aja yang dilihat gitu seorang duta nih. Ternyata duta ini harus memiliki itu, ada berdedikasi, ada berinspiratif, ada komunikatif. Komunikatifnya. Jadi kita sama nih, 3 kata yang kita terapkan selama menjabat gitu. Dan harapannya juga bisa diterapkan untuk next generasi. Oke, mungkin itu saja ya untuk wawancara kali ini. Terima kasih ya Bang Teteh sudah datang. Sama-sama. Mungkin itu saja ya. Terima kasih untuk Abang Teteh sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga. Terima kasih juga Mulyani. Semoga nanti bisa bincang-bincang lagi di lain waktu. Agendakan aja ya Kang. Iya, kita selalu ready gitu, selalu siap untuk pendidikan IPA sendiri. Betul. Walaupun kita sudah lengser pun Iya. kita bisa banget Harus membersamai senior. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah. See you.